Semua bermula 1 tahun yang lalu, di mana saat itu kakekku baru saja meninggal dunia dan mau tak mau, keluargaku meminta nenek untuk tinggal bersama kami. Maklum saja, sebagai anak perempuan satu-satunya, ibuku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk merawatnya. Sehingga rencana kedatangan nenek tersebut membuat seluruh keluargaku mempersiapkan segala sesuatunya penuh dengan perhitungan. Rumah yang kami huni memanglah hanya memiliki 4 kamar tidur. Kamar tamu ditempati bapak ibuku, 1 kamar untukku, 1 lagi untuk adikku, dan sebuah kamar yang dialih fungsikan sebagai gudang. Dengan kedatangan nenekku, akhirnya bapakku memutuskan untuk membangun 1 kamar di samping rumah, lengkap bersama terasnya. Bukan untuk kamar nenek, melainkan untuk kamarku. Sehingga nantinya, nenek akan menempati kamarku yang lama, sementara aku menempati kamar yang baru. Kamar baru itu walaupun menyatu dengan rumah utama, tapi tempatnya terpisah di samping, dan tidak ada akses lalu lintas orang-orang berjalan. Sehingga otomatis kamar tersebut terasa sunyi, tapi tetap nyaman, dan menyenangkan untuk sekedar melepas lelah. Pasca kedatangan nenekku, situasi rumah berjalan seperti biasanya. Aku mulai terbiasa dengan suasana kamar baruku. Ya, walaupun aku sendiri, jarang sekali berlama-lama di kamar tersebut. Teras kamarku itu berbatasan langsung dengan rumah tetanggaku, Pak Lek Joko. Rumah beliau berbentuk L, dan kebetulan teras kamarku mempunyai akses ke halaman belakang ke rumah Pak Lek Joko, yang biasanya digunakan sebagai jemuran. Dari teras itu, aku bisa memantau jelas situasi dalam kamar tuan rumah tersebut. Pria berusia 56 tahun itu tinggal bersama istrinya Biksuni, serta putra tunggalnya yang bernama Mas Seto. Usia Biksuni sendiri kira-kira lebih muda 1 tahun dari sang suami, sementara putra mereka, Mas Seto, berusia 25 tahunan, dan kebetulan saat itu, sang putra akan melangsungkan pernikahannya bulan depan. Aku, Riko, 21 tahun. Walaupun akrab dengan keluarga tersebut, tapi aku tidak begitu sering ngobrol dengan mereka. Pasalnya, aktivitas kampus dan organisasiku yang lumayan padat membuatku jarang berada di rumah. Dalam seminggu saja, bisa dihitung aku bertatap muka dengan anggota keluarga tersebut. Kendati demikian, sebagai tetangga yang baik, sebelum acara pernikahan Mas Seto digelar, aku juga ikut andil membantu mereka dalam mempersiapkan pesta pernikahannya. Mulai dari mencari persewaan sound system, alat-alat pesta, sampai menyebarkan undangan pernikahan kepada para warga. Tapi siapa sangka, dari acara bantu-bantu itulah, rupanya ada satu kejutan yang kudapat dari keluarga itu. Terutama dari Biksuni, yang akhirnya menjadi kebiasaanku sampai saat ini. Dan semua bermula pada sore itu. Nak Riko, Bibik minta tolong buatkan undangannya Setoyo, soalnya waktunya cuma kurang 2 minggu, ujar Biksuni saat aku membantu mengecat rumahnya. Beres Bik, nanti malam Riko desainkan undangannya ya. Jawabku yang direspon anggukan dan senyuman. Begitulah keakrabanku dengan keluarga tersebut. Meskipun jarang ngobrol, tapi sejak dulu mereka selalu ramah pada keluargaku. Singkatnya, sekitar pukul 7:30 malam, aku mulai mendesain undangan milik Mas Seto. Sampai kira-kira setengah jam setelah undangan itu selesai, aku beranjak menuju pintu belakang rumah Pak Lek Joko untuk menanyakan nama lengkap calon istri mempelai wanita putranya itu. Sesampainya di sana, aku lantas mengetuk pintu belakang rumahnya. Tapi pada saat pintu itu terbuka, mendadak aku terpaku ketika Biksunilah yang menyambutku. Bagaimana tidak, dengan menggunakan dastuir bermotif bunga-bunga yang nampak tali pundaknya, aku bisa memantau bagaimana anugerah tersebut masih fresh dan istimewa tentunya. Anugerah yang bisa dibilang lebih-lebih itu pun membuat keinginan baik dalam diriku timbul. Ya, meski beliau sudah seumuran dengan ibuku, tapi tak dipungkiri jika beliau masih menyimpan sisa keindahan di masa mudanya dulu. Tanpa sadar, perahu layarku pun hormat saat itu juga. Sambil tetap terdiam, aku mulai membayangkan hal-hal baik tentang istri tetanggaku itu. Lo nak Riko, kok malah bengong toh? Ada apa? Pertanyaan Biksuni
akhirnya membuyarkan lamunanku. Ndak Bi, cuman mau tanya, nama lengkap calon istri Mas Seto siapa ya? Sahutku gelagapan. Walah, sebentar yo, Bibi tuliskan dulu. Aku masih terdiam di depan pintu, sambil menunggu biksuni yang masuk ke dalam hamarnya. Dan kira-kira 5 menit kemudian, akhirnya beliau keluar membawa selembar kertas. Ini Nak Riko, ujar biksuni sambil memberikan kertas itu padaku. Makasih, Bik. Oh ya, kok sepi toh? Pada kemana Pak Lek sama Mas Seto? Tanyaku. Pak Lek sama Seto lagi ke rumah Pak Totok minta tolong jadi pembawa acara resepsi nanti. Mungkin pulangnya sekitar jam 1 malam, soalnya masih ngobrol sama Pak Lurah juga, ujarnya. Akhirnya setelah basa-basi sebentar, aku berpamitan kembali ke kamar, walaupun sangat menyenangkan berdekatan dengan istri tetanggaku itu. Jujur saja, selama ini aku tidak pernah memperhatikan beliau. Dan walaupun aku anak kampus yang bisa dibilang modern, tapi untuk masalah skibidi papap, aku nol. Aku tidak pernah neko-neko, dan hanya pacaran sewajarnya saja. Apalagi bapakku adalah seorang tokoh yang dihormati di kampung, sehingga aku tak bisa sembrono kalau pacaran. Malam itu, akhirnya praktis aku tak bisa konsentrasi mendesain undangan. Bayang-bayang postur waduhai biksuni terngiang-engiang di benakku. Dan di saat aku memikirkan hal itu, mendadak ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Nak Riko, ini Bibi bikinkan kopi yo. Suara biksuni dari luar pintu. Kubuka perlahan, tampak beliau masih menggunakan daster sambil membawa secangkir kopi untukku. Biar nggak ngantuk, Nak. Aku hanya bisa tersenyum sambil menahuan keinginanku. Entah kenapa otakku mulai berpikir, bagaimana caranya agar aku bisa berlama-lama dengan biksuni itu. Oh iya, Bik, seperti ini, desain undangannya. Mungkin Bibik bisa cek dulu. Siapa tahu ada yang salah, ujarku. Tanpa curiga, biksuni mengiyakan permintaanku. Karena laptopku di lantai, akhirnya aku dan biksuni duduk bersila. Beliau mulai meneliti desain undangan itu dengan seksama, sementara aku curi-curi pandang ke arah Anugrah, serta jajaran lainnya. Yang ini salah, Nak Riko. Tanggalnya bukan 16 tapi 15. Ujar biksuni sambil menunjuk layar laptopku. Aku segera meraih kursor laptopku, tapi secara tak sengaja tangan kiriku mengenai lengan biksuni, sehingga praktis daswiran dalam diri, serta hikmah kehidupan pun makin hormat saat itu. Berbeda dengan biksuni yang merasa tak ada yang aneh, bahkan beliau nampak santai, sehingga malah kulanjutkan keisengan baik itu. Sembari mendesain, kudekatkan lagi lenganku, hingga sesekali mengenai Anugrah yang kuasa. Begitulah selama beberapa menit selanjutnya. Mungkin saja ia tahu keisengan baik tersebut, tapi yang terjadi, beliau tetap diam seolah cuek, dan tetap memperhatikan layar laptopku. Nak Riko, Bibik kok ngantuk ya? Bibik tak pulang dulu yo. Kamu selesaikan sendiri. Nanti kalau sudah, baru Bibik koreksi. Ujarnya tiba-tiba hendak beranjak pergi. Sekilas kulihat jam masih pukul 8 malam. Tak ingin kesempatan mulia itu hilang, tanpa ragu aku berkata, Bibik istirahat sini dulu saja ya. Lagian bentar lagi kan selesai toh. Tampak beliau agak ragu-ragu menjawabnya. Ndak papa kok, Bik. Nanti kalau selesai Riko panggil, gimana? Sambungku. Akhirnya dengan sedikit ragu, biksuni pun mengangguk. Ia lantas rebuahan di divan samping. Lampunya Riko matiin yo, Bik. Biar ndak ganggu. Aku berkata tanpa menunggu jawabannya. Dan sepertinya beliau pun setuju-setuju saja. Setelah memadamkan lampu, aku kembali ke depan laptopku, lalu berpura-pura menyelesaikan desain tadi. Sampai sekitar 15 menit berlalu, dengkuran biksuni pun terdengar. Sejenak aku menoleh, nampak beliau terlelap dengan menghadap dinding. Akhirnya, dengan tak sabar kututup laptopku, lalu beranjak menuju jendela, memastikan tidak ada suara, atau tanda-tanda kepulangan Pak Lek Joko dan Mas Seto. Setelahnya, aku duduk di tepi divans, sambil memperhatikan lika-liku keindahan alam yang terlelap itu. Pikiranku sudah semrawut, apalagi hikmah kehidupanku, sepertinya sudah tak sabar ingin menunaikan niat mulia tersebut.
Dengan ragu, kuambil selimiut, lalu istirahat di samping biksuni. Kuperhatikan kembali beliau, memastikan masih terlelap. Berdiam diri di sampingnya, membuat keinginan itu meledak-ledak. Sempat terjadi perang batin di benakku. Khawatir biksuni marah jika aku bertindak baik padanya. Tapi, karena niat mulia dalam diriku sudah tak bisa kompromi, maka dengan ragu, kualihkan dastuir tersebut hingga segitiga bermuda Hindia itu, seolah menyapaku untuk menghiburnya saat itu. Aku deg-degan luar biasa, tatkala kurapatkan barisan militerku. Aku menunggu beberapa saat, hingga benar-benar kondusif, lalu menyiapkan perahu layarku. Motor telah menyala, dan mulai kulajukan dengan intensitas sedang-sedang saja. Kupikir dengan begitu, biksuni tak akan terganggu dengan laju perahu motor itu. Tapi rupanya perkiraanku salah. Beberapa saat perahu melaju, secara bersamaan biksuni menoleh kahet ke arahku. "Walah kau!" Sontak aku kahet bukan kepalang, dan segera mengembalikan bencana itu. Aku tak bisa berkata-kata, antara takut, cemas, sambil menahuan keinginanku. "Kowe lapo kau?" tanya biksuni. Dengan hanya disinari cahaya dari jendela, raut biksuni tak jelas apakah dia marah, atau sebaliknya. Maaf Bik, Rico, Aku tak bisa melanjutkan kata-kataku, tapi dengan segera ku kembalikan kabinet negara yang semrawut tersebut. Keinginanku mendadak hilang berganti khawatir. Khawatir biksuni murka dan akan mengadukan pada orang tuaku. "Kowe pengin tako?" tanyanya memecah keheningan. Sontak aku terheran, apalagi nada suara biksuni seperti tak menunjukkan amarahnya padaku. "Sesepuran kulo Bik, kulo, sal." Ujarku terjeda melihat biksuni justru tersenyum padaku. "Rico sudah pernah?" tanyanya. "Belum Bik." "Tapi kenapa harus Bibik toh? Bibik iki wes tuwa lo ko, ndak ayu maneh." "Enggak kok Bik, Bibik masih cantik. Malah Rico ujarku, hampir saja keceplosan berkata masih ingin menunaikan hal baik itu. "Rico beneran gelem ta sama Bibik?" tanya biksuni seolah memberi lampu hijau untukku. Aku masih diam tak menjawabnya, sampai tiba-tiba saja beliau merapatkan barisan, lalu dengan serta-merta mengambil perahu layar. Sontak aku kahet bukan kepalang, bahkan tanpa pikir-pikir. Sebuah sambutan ku haturkan padanya. "Suabar tohko," sahutnya, tapi tak ku gubris, dan justru memberi perhatian pada anugerah yang kuasa. Semula memang biksuni kahet, dengan sikapku yang gerasa krusuk. Tapi lambat laun, ia mulai menyadari jika keinginanku memanglah tak dapat lagi dirediam. Akhirnya beliau pun menyambut niat mulia tersebut, dengan menyiapkan sajian-sajian terbaiknya. Tentu saja aku semakin antusias. Dan setelah perahu layarku standby di parkiran, dengan segera kulajukan menuju pelabuhan. Entah beberapa kali biksuni memanggilku, tapi tak kugubris panggilannya itu. Bagiku saat itu, yang terpenting masalah-masalahku selesai dengan tepat. Dan meski baru perdana, rupanya hal itu sudah cukup membuat biksuni ceria juga. Terbukti, beberapa kali bencana banjir bandang pun datang melanda, disertai lantunan nada-nada rohani, beliau ceramah sebisanya. Aku berusaha sebisa mungkin membawa biksuni menggapai langit biru. Sampai akhirnya, sebelum perahuku tiba di tujuan utama, biksuni malah sampai dulu di pelabuhannya. 5 menit berlalu, setelah laju angin kembali seperti semula, kami masih sama-sama diam tanpa kata. Kulihat jam di sudah jam 10:04, sampai tiba-tiba biksuni memulai obrolannya. "Sudah malam nak Rico, Bibik pulang dulu ya." Aku hanya menjawab dengan senyuman, karena masih mengembalikan rohaniku yang sempat hilang. Setelah membuka pintu dan memastikan Paklek Joko serta Edo belum pulang, biksuni melangkah pergi setelah berpamitan. Namun, mungkin baru beberapa langkah beliau berjalan, aku baru teringat jika ada sesuatu yang ketinggalan. "Bik, tunggu, ada yang kelupaan," kataku dari depan pintu. Biksuni menoleh dan tersenyum saat aku melangkah, sambil membawa gelas kopi yang ia buatkan untukku tadi.
Beliau segera menerima gelas tersebut, dan sebelum beliau berbalik pergi, ku sempatkan diri, terakhir kali mengambil anugerah yang kuasa tersebut. Sontak biksuni pun tersenyum. "Wes Bibik pulang dulu," ujarnya Manjia. Ya, kira-kira seperti itulah pengalaman yang pernah kulalui 1 tahun silam. Dan setiap ada kesempatan mulia, baik aku dan biksuni, seringkali saling bertandang saat ada salah satu yang mengalami permasalahan. Bahkan pernah, karena saking timbulnya niat baikku, pada suatu sore, sepulang kuliah, aku yang tanpa sengaja melihat biksuni melintas menuju ke kamar mandi rumahnya. Dengan ragu aku berlari lalu mengikutinya. Dan meski saat itu ku tahu ada Pak Lek Joko sedang nonton TV, tapi keinginan itu tak membuat aku mengurungkan niat mulia itu. Sebisa mungkin aku berjalan pelan agar Pak Lek Joko tak curiga. Dan setelah bertemu dengan biksuni, langsung kusarankan masalahnya, dengan volume ceramah seminimal mungkin. Dan ya, semua berlangsung lancar, hingga masalah-masalah biksuni pun teratasi dengan baik dan benar. Pernah pula aku bertanya tentang alasan mengapa bersedia menunaikan ibadah bersama itu. Beliau beralasan, karena Pak Lek Joko sudah tak lagi bisa mengatasi keinginannya. Tapi semenjak kehadiranku di kehidupannya, setidaknya beliau bisa sedikit senang karena ada yang mengatasi masalah, serta beban kehidupannya. Kisahku dengan biksuni itu pun terus berlanjut hingga 2 tahun lamanya, setidaknya sampai aku lulus kuliah, sebelum akhirnya aku diterima kerja di luar kota, dan mau tak mau harus berpisah dengannya. Sejak itulah kami jarang bertemu, dan lambat laun, kami saling melupakan, demi kebaikan antara satu dan lainnya.